code-nya di komputer. Oke. Pertemuan pertama untuk setelah penyampaian RPS adalah tentang bagian saya menjelaskan tentang dasar-dasar psikologi pendidikan. Di sini ada bahan yang nanti saya akan share kepada Anda semua PDF-nya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari dengan sama di rumah masing-masing. Oke, dalam rangka merimain aktivitas perkuliahan tentang psikologi pendidikan, Anda bisa lihat di sini, psikologi itu biasa diambil dari beberapa asal suku kata, dari psyche dan logos. Psyche itu artinya jiwa, soul, spirit, mind, dan logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang jiwa, ilmu tentang spirit, ilmu tentang mind. Secara umum, psikologi itu adalah ilmu yang berusaha mempelajari atau memahami jiwa. Jiwa itu tidak sama dengan raga, ya. Tapi jiwa itu ada di dalam diri manusia. Kalau dalam bahasa Arab, istilah psikologi ini ada istilah Zielkunde, ada Jerman, ada Seelenkunde, dan kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu nafs, ilmu tentang jiwa. Nah, yang menjadi soal, kita lihat beberapa pengertian dari beberapa pakar bicara tentang psikologi. Jadi kalau ngomong bahasa Inggrisnya psikologi itu P-nya nggak kebaca, jadi langsung psychology. Psychology is the scientific studies of individual activities relation to the environment. Psikologi adalah kajian atau ilmu tentang, atau ilmu yang mengkaji tentang relasi aktivitas individual atau hubungan aktivitas individual dengan lingkungan. Itu kata Woodward dan Marquis. Ini tentu pengertian psikologi secara umum, ya, secara istilah. Ada juga Morgan mengatakan psychology is the science of human and animal behavior. Psikologi itu adalah ilmu tentang manusia dan binatang, perilaku manusia dan binatang. Behavior itu perilaku. Miller mengatakan psychology is the science that attempt to describe, predict, and control mental and material events. Psikologi adalah ilmu yang mencoba untuk menjelaskan, attempts to, mencoba untuk describe, menjelaskan, predict, memprediksi atau meramalkan, kontrol, mengawasi mental and behavioral events. Event-event yang terkait dengan mental dan juga perilaku. Jadi kalau menurut Miller ini jauh lebih spesifik, ya. Di sini ada psikologi itu ilmu yang mencoba untuk describe, ya. Describe, predict, and control. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu persis tentang jiwa, itu tidak ada. Semuanya karena berkisaran pada sains, maka ada kecenderungan untuk menyebutkan bahwa lebih dekat pada hal-hal tersebut. Jangankan psikologi, tes DNA saja itu tidak ada yang 100%. Selalu, ya kalau misalkan sangat-sangat dekat, ketika dicek DNA-nya, itu paling 98-99, itu sudah maksimal. Tidak ada yang sama persis 100%. Ya. Oke. Nah, Zimbardo, kemudian Weaver, Wortman menyebutkan bahwa psychology as the scientific study of behavioral individuals and their mental processes. Psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji tentang perilaku individual dan proses dari mental mereka. Jadi psikologi itu bicara proses mental. Kalau namanya proses mental berarti tidak ada ujungnya, yang dilihat karena proses. Nah, kita lihat nanti satu persatu bagaimana psikologi ini menjadi bagian penting dari pembahasan tentang saintifik. Ketika psikologi disebut sebagai bagian dari saintifik, berarti sesuatunya itu didasari oleh prinsip-prinsip kerja ilmiah. Jadi psikologi sebagai sebuah ilmu berarti dia memiliki dasar-dasar prinsip kerja ilmiah.
scientific method. Kemudian behavior is an action, bahwa perilaku sebagai sebuah aksi, berarti aksi itu atau perilaku itu sebagai perilaku yang dapat di-observable. Observable, itu dapat diobservasi, dapat diamati. Seperti contoh, smiling, senyum, crying, menangis, running, lari, hitting, memukul atau menendang, talking, ngomong, dan lain-lain. Apakah perilaku, jadi gini, psikologi itu karena dia mengkaji proses yang terjadi di dalam jiwa, maka tidak serta-merta ketika yang diukurnya adalah perilaku, itu perilakunya mencerminkan apa yang terdapat di dalam jiwa. Contoh, karena yang diobservasi itu adalah perilaku seseorang, maka ketika kita melihat orang tersenyum, pasti bayangan kita, oh berarti hatinya sedang bahagia. Itu scientific. Yes, karena apa? Karena behaviornya dapat diobservable. Maka sesuatu yang tidak dapat diobservasi, itu tidak dapat termasuk pada kategori behavior yang scientific. Walaupun tadi saya mengatakan, apakah sesuatu yang kita observasi itu menandakan sesuatu di dalamnya itu sama dengan yang di luarnya? Belum tentu. Tapi tugas dari ilmu adalah mengkaji dari apa yang dapat diobservasi. Sesuatu yang tidak dapat diobservasi tidak menjadi bagian dari ranah ilmu. Lalu ada mental processes. Apa itu maksudnya? Mental processes adalah internal events seperti bahagia, sedih, cemas, berpikir, merencanakan, kemudian reasoning, beralasan, dreaming, bermimpi. Ini mental processes. Dan ini selalu ada dalam kegiatan psikologi. Nah, disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia itu banyak, tidak hanya psikologi. Psikologi itu tadi disebutkan dia itu ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dan juga hewan. Ternyata ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia itu tidak hanya psikologi, ada sosiologi juga, dan ada antropologi. Kalau sosiologi itu pengkajiannya tentang perilaku manusia di grup atau institusi. Tetapi kalau antropologi itu fokus pada broader context of behavior in individual culture. Lebih fokus pada batas-batas konteks yang budaya dalam budaya yang berbeda. Perilaku dalam budaya yang berbeda. Itu antropologi. Nah, sebetulnya belajar psikologi itu buat apa sih? Ini juga menjadi dasar-dasar ya. Anda sebetulnya tadi sudah saya jelaskan tentang memahami orang, explaining, predicting, dan behavior. Ini sudah ada penjelasan. Oke, tujuan psikologi itu ada 4. Pertama, mendeskripsikan, describing. Apa yang di-describing? Itu behavior. Dia juga explaining. Maksudnya apa? Meng-explaining behavior. Termasuk mempredicting behavior dan meng-controlling behavior. Anda bisa lihat di sini menggambarkan secara objektif apa yang terjadi supaya ada data observasinya. Kemudian menjelaskan bagaimana dan kenapa suatu perilaku itu terjadi. Lalu bagaimana memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dari suatu perilaku, mengontrol perilaku sesuai dengan yang diharapkan, membangun atau menghilangkan perilaku. Nah, ini bagian dari upaya mempelajari psikologi. Jadi, Anda semua yang hari ini hadir dalam Zoom meeting mata kuliah psikologi pendidikan, kita memiliki satu tujuan besar ketika mempelajari psikologi, yaitu bahwa samping mendeskripsikan, menjelaskan, predicting, memprediksi atau meramalkan, yang paling penting dari semuanya adalah kita dapat mengontrol sebuah perilaku. Supaya apa? Supaya perilaku yang terbangun itu, yang terjadi itu adalah perilaku yang diharapkan. Kalau misal Anda ada di dalam sebuah komunitas seperti hanya di pesantren, ada siswa yang begitu banyak, pasti di situ akan ada muncul masalah-masalah yang terkait dengan perilaku mereka. Baik yang terkait dengan perilaku negatif ataupun juga positif.
Tentu ketika terjadi perilaku negatif, contoh terjadi pencurian, itu kan akibat dari apa? Banyak faktor. Nah, ketika ingin mengkondisikan agar siswa di pesantren yang ada di sana tidak terkenai dampak dari contoh buruk orang mencuri contohnya, berarti kita perlu menjelaskan siapa yang mencuri itu, kenapa dia mencuri, apa alasannya dia di pesantren mencuri, padahal para ustadznya sudah menjelaskan tentang apa itu dampak negatif ataupun jeleknya mencuri. Tapi kenapa masih ada yang berani coba? Nah, itu pada akhirnya dipelajari, kemudian dapat menjelaskan, kemudian dapat diprediksi. Oh, kalau terjadi hal begini itu akibat dari peluang dia melakukan karena begini. Sampai akhirnya kita bisa mengontrol bagaimana agar tidak terjadi lagi perilaku yang membuat orang itu mau mencuri, santri mau mencuri. Itu dari perilaku, mengontrol perilaku sesuai dengan harapan. Sehingga dia bisa membangun perilaku untuk menghilangkan perilaku yang negatif. Cabang dari psikologi itu banyak sekali. Sementara educational and school psychology itu bagian kecil dari psikologi yang bersifat umum. Ya, ada experimental psychology, ada personality psychology, ada social psychology, ada developmental psychology, industrial and organizational psychology. Nah, kita bagiannya ada dalam educational and school psychology. Ini yang akan lebih banyak dibahas. Nah, apa itu psikologi pendidikan? Nah, kenapa juga pendidikan memerlukan psikologi? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena yang dihadapi dan yang melakukan aktivitas pendidikan itu adalah manusia. Ketika manusia yang melakukan tindakan, yang melakukan aktivitas dalam pendidikan itu sendiri, berarti dia pasti berkaitan dengan perilaku manusia yang ada di dalamnya. Maka psikologi pendidikan itu pasti bicara tentang studi mengenai perilaku manusia dalam konteks pendidikan atau belajar. Kenapa sih orang ada yang susah belajar, ada mahasiswa atau ya ada siswa yang susah belajar, gitu, nggak mau ngerjain tugas, ketika di kelas malah dia main-main gitu. Ketika dia disuruh untuk mengerjakan tugas-tugasnya malah santai-santai saja, itu berarti ada kecenderungan, ada masalah-masalah terkait dengan pembelajaran. Maka, diharapkan guru itu dapat menerapkan konsep psikologi dalam kegiatan belajar. Seperti apa dampaknya kalau guru ngomong kasar kepada murid? Apa ketika yang terjadi kalau gurunya itu melakukan harassment atau kekerasan kepada siswa contohnya, baik kekerasan secara verbal, bullying, ataupun juga secara perilaku, itu juga perlu dipelajari. Termasuk hari ini mahasiswa pasca gitu, ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja, ada yang baru lulus, ada yang ada yang baru dapat kerja juga. Ketika mereka kuliah, sama juga dalam konteks mencari ilmu, ya nggak gampang juga dia harus menyesuaikan waktu, menyesuaikan dengan kesibukan dia gitu. Dan di sini diperlukan kedewasaan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, psikologi pendidikan juga itu mengkaji tentang persoalan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, serta bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Emang gampang ada ini pembelajaran yang seperti ini? Enggak. Tapi karena nggak gampang, nggak perlu dipelajari. Semakin kita mau belajar untuk mempelajari sesuatu yang sulit ini, maka akan lebih mudah kita menghadapi tantangan lain yang justru mungkin akan lebih hebat lagi daripada saat ini. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup dari psikologi pendidikan kita? Selain tadi bicara tentang psikologi pendidikan itu pasti ngomongin belajar gitu, belajar dan berbagai aspeknya, apa saja sih? Di sini ada penjelasan. Ada hakikat belajar, ada prinsip-prinsip belajar, faktor yang mempengaruhi pembelajaran, pembelajaran yang efektif seperti apa, perkembangan peserta didik dari sisi kognitif, bahasa, emosi, nilai, dan lain-lain. Motivasinya, intelijensinya, kreativitasnya, pengelolaan kelasnya, asesmen dan evaluasi. Jadi, kalau bicara tentang psikologi secara khusus terkait dengan pembelajaran, berarti psikologi itu diharapkan memberikan kontribusi terhadap kompetensi guru dalam mengajar harus bisa sesuai dengan kondisi, situasi, dan relasinya di kelas itu sendiri. Nah, next. Tinggal pertanyaannya.
Oh, belajar apa dong kalau gitu? Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa mata kuliahnya kok tidak psikologi belajar, malah psikologi pendidikan? Nah, itu. Padahal kan enak udah aja psikologi belajar, jadi langsung bicara tentang pembelajaran. Betul, tidak salah. Tapi kalau yang saya pahami, pendidikan itu sifatnya umum. Artinya, hal-halnya tidak terkait hanya dalam proses pembelajaran. Tapi bahwa pendidikan itu core bisnisnya adalah pembelajaran, yes. Artinya, jangan ngomongin mutu pendidikan kalau lepas dari pembahasan tentang mutu pembelajaran. Artinya apa? Kalau mau ngomong, contoh, Anda ada di sekolah nih ceritanya. Sekolah Anda itu bagus apa enggak? Gampang, lihat aja. Apakah proses pembelajaran ketika guru dan siswa ada di kelas itu berjalan lancar apa enggak? Kalau ternyata gurunya aja jarang masuk, ngomong kalau ngajar contohnya, kedul maksudnya gitu. Kemudian siswanya juga malah diliarkan begitu saja dia untuk beraktivitas. Ya jangan ngomong mutu pendidikan, mutu pembelajaran. Karena berbicara mutu pendidikan itu selalu berkaitan dengan mutu pembelajaran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pendidikan itu cakupannya umum, belajar itu cakupannya khusus karena terkait dengan aktivitas siswa dan guru pada saat proses pembelajaran. Nah, kita pahami dulu deh, apa itu learning? Learning yang bahasa lainnya adalah belajar itu apa sih? Menurut Woolfolk, dia menyebutkan pendapat bahwa belajar itu adalah proses perubahan yang relatif permanen. Permanen itu artinya menetap, ya, lama gitu. Pada pengetahuan atau tingkah yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Coba diperhatikan, proses perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau tingkah yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Yang berubah apa? Pengetahuan dan tingkah lakunya. Apa yang menyebabkannya? Karena pengalaman. Apa yang berubahnya? Relatif. Apakah perubahannya lama? Relatif permanen dan menetap. Itu belajar. Oke, kita lihat sini. Ternyata, nah ini ternyata pemahaman tentang belajar itu tergantung dari perspektif aliran. Nah ini sebenarnya harusnya dibahas nanti minggu-minggu depan ya tentang behavioristik, tentang humanistik, tentang lagi konstruktivisme dan lain-lain. Tapi kita lebih dekat dulu deh tentang behavioristik sekarang. Apa itu behavioristik? Behavior itu artinya perilaku. Jadi yang terlihat perilakunya. Nah, dalam kacamata behavioristik, belajar itu adalah ada dua. Pertama, terjadi perubahan pada tingkah laku yang nyata. Observable behavior. Tapi juga ada yang kedua, yaitu menekankan pada peran stimulus eksternal sebagai penyebab perubahan tingkah laku. PL itu tingkah laku. Maksudnya gimana? Kagak ngerti. Bahwa menurut paham behavioristik, yang namanya perubahan pada tingkah laku itu harus nyata terlihat dapat diamati. Contoh, awalnya seseorang itu datang telat. Tapi pas pakai fingerprint, ketahuan kalau misalkan dia telat atau tidak. Kalau telat berarti dikurangi uang makannya, contoh. Atau transportnya dikurangi. Nah, dia kan kepaksa nih, ketika ada fingerprint, terjadi perubahan perilaku. Tadinya malas, jadi rajin. Nah, berarti dalam perspektif behavioristik, dia sudah mengalami proses belajar. Contoh, kata dosennya, Anda harus bikin awalnya malas nih, nggak mau ngapa-ngapain lah, kuliah juga kayaknya kepaksa sama orang tua disuruh, contoh ya, nggak usah tertinggung, biasa aja. Kata dosennya harus bikin makalah, artikel, harus bikin resume mingguan, harus bikin PowerPoint, harus bikin yang awalnya dia nggak mau, tapi kemudian ya saya harus bisa ya, coba saya kerjain satu deh, bisa, saya kerjain lagi satu, bisa, contohnya. Akhirnya terjadi perubahan dari yang awalnya nggak mau jadi mengerjakan. Dalam perspektif behavioristik, dia sudah melakukan proses belajar. Karena terjadi perubahan. Makanya, ingat, perubahan itu terjadi karena dua hal. Anda bisa lihat dari tingkah lakunya atau dari dampaknya. Dan itu dilihat dari ada konsekuensinya, reinforcement dan punishment-nya. Coba Anda lihat di sini. Bahwa
tingkah laku itu kalau diulang atau dihilangkan atau diperkuat atau dia bisa merubah tingkah laku. Apa konsekuensi itu? Anda pernah dengar istilah reinforcement, penguatan? Penguatan itu ada dua ya, ada positive reinforcement, ada negative reinforcement. Nanti ada contoh-contohnya. Tapi di samping itu, bagaimana orang ingat terhadap konsekuensinya, ada juga istilah punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Maksudnya gimana hukuman tuh? Kayak gini nih. Kita jelasin itu satu-satu. Konsekuensi adalah tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada siswa dan berfungsi sebagai stimulus. Ingat, stimulus itu perangsang, ya, yang dapat mempengaruhi perilaku siswa di kemudian hari. Bentuknya bisa diulang, bisa dihentikan, bisa ditingkatkan atau dikurangi. Diulang seperti apa? Dikasih hadiah yang datangnya tepat waktu atau yang dapat nilainya bagus, dikasih permen. Tapi terus dilakukan, itu diulang. Atau ketika ternyata itu berdampak pada hal yang tidak jelas juga, maka dihentikan. Bisa begitu. Atau boleh jadi ditingkatkan, dari dikasih permen, dikasih buku novel, kan bisa begitu. Ya. Ada dua macam konsekuensi. Pertama, ada yang disebut dengan penguatan, yang keduanya ada hukuman. Reinforcement itu adalah proses yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku. Bentuknya diulangi atau ditingkatkan. Nanti ada contohnya. Punishment, proses dapat yang menurunkan perilaku, dihilangkan atau dikurangi frekuensinya. Bentuknya ada yang positive reinforcement, ada yang negative reinforcement. Contoh bentuk definisi dari positive reinforcement itu apa? Memberikan atau menyajikan sesuatu yang menyebabkan peningkatan perilaku. Mungkin dikasih hadiah, itu positive reinforcement. Tapi menghilangkan sesuatu yang menyebabkan peningkatan perilaku gimana? Nah, nanti ada contohnya. Ada presentation punishment, memberikan suatu punishment menyebabkan penurunan perilaku, atau yang keempat, removal punishment, menghilangkan sesuatu yang menyebabkan penurunan perilaku. Contohnya kayak gimana? Ini. Reinforcement itu boleh jadi dalam bentuk pemberian simbol. Anda mau ngejar nilai A gitu, A+. Kalau Anda ngejar A berarti yang akan dikejar adalah prestasi. Kalau misalkan saya ngasih hebat, Anda luar biasa, kasih jempol, berarti saya sedang memberikan penguatan supaya Andanya semangat. Atau sayanya berseri gitu, wah hebat, kamu masuk Zoom tepat waktu, nggak telat contohnya. Berarti saya sedang memberikan reinforcement. Bentuknya pengakuan seperti contoh recognition tadi, pengumuman siswa terbaik, karyawan terbaik, dapat piala, dapat sertifikat, bahkan dapat stimulus, ada uang pembinaan, kan luar biasa tuh, ya. Kemudian ada reinforcement juga bentuknya materi, seperti apa? Pemberian insentif, dapat honor tambahan. Nah, kalau reinforcement berupa kegiatan seperti apa? Ada game, ada pesta, ada rekreasi, main musik, olahraga, itu adalah bentuk reinforcement yang berkaitan dengan kegiatan. Tapi ingat bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan punishment ini. Bandura 86 dia menyebut bahwa hukuman secara fisik pada siswa itu tidak hukuman fisik itu mengajari siswa pada kekerasan. Jadi kalau misal kita memberikan hukuman fisik kepada anak, sebenarnya kita sedang mengajarkan tentang kekerasan kepada mereka. Yang kedua, hukuman dapat menyebabkan efek perilaku negatif yang lebih besar. Siswa yang menentang otoritas akan menjadi lebih menentang setelah mendapatkan hukuman. Anda kalau pernah nonton film Dilan tahun 92 ya? 89 nggak tahu lah. Di situ ditampilkan sosok siswa yang melawan gurunya. Wow, gila, melawan guru. Karena dia dianggap bikin rusuh. Wah. Jadi ternyata ketika diberikan punishment untuk orang model si Dilan, itu malah dilawan. Ya, dilawan. Jadi bukan malah ikut tunduk. Bahkan menurut hasil dari Walters dan Krusek bahwa hukuman itu hanya dapat mengatasi masalah untuk sementara waktu, kecuali jika dilaksanakan secara kontinu dan konsekuen. Ini terutama ketika kenanya kepada orang-orang atau kepada anak-anak yang mungkin memiliki kelebihan. Ini juga jadi soal. Ya.
Tracy menyebutkan bahwa hukuman menyebabkan seorang menghindari punisher dan juga orang yang memberi hukuman. Kalau di pesantren-pesantren seperti Gontor itu ada istilah jasus. Wah, orang yang selalu mengamati dan melihat siapa yang berperilaku negatif, ngomongnya tidak sesuai dengan bahasa yang harus digunakan, contohnya, itu kena jasus. Nah, orang itu cenderung menghindari yang begitu. Kalau kecil saya kenapa si dilaporkan? Nah, kan. Hukuman dapat menyebabkan emosi negatif. Kenapa munculnya emosi negatif? Karena memang yang lahir dari kekecewaan seseorang terhadap hukuman yang dia dapat. Nah, belajar, ibu bapak semua, dia adalah proses perubahan tingkah laku setelah mengalami satu pengalaman. Jadi kalau tidak mengalami proses perubahan tingkah laku, hakikatnya dia tidak sedang belajar. Ya. Jadi kalau misalnya ini disebut dengan seseorang itu belajar, harus ada terjadi perubahan dari tingkah lakunya. Yang perubahan itu terdapat dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi belajar itu harus memberikan efek. Contoh, mungkin Anda ketika diberi tugas oleh dosen, awalnya, aing mah diasup nges tugas. Contoh ya, contoh. Pas Anda jalani aja, ternyata secara psikomotorik mulai tuh, wah saya harus bangun jam sekian karena saya harus mengerjakan tugas. Secara psikomotorik Anda sudah terlatih untuk menyesuaikan diri. Secara kognitif, geningan apa yang saya bacakan nambah pengalaman baru nih. Awalnya kan Anda nggak mau banget nih, tapi ketika dijalani ternyata ada proses. Maka afektifnya pun akan muncul. Apa afektif maksudnya? Attitude-nya, sikapnya bakal muncul. Malah mungkin akan melihat begini, sayang loh kalau kita punya kesempatan untuk belajar, mumpung masih ada kesempatan, yuk kerjain tugas. Itu karena apa? Secara psikomotorik dia sudah terjadi perubahan, secara kognitif juga terjadi perubahan, maka secara efektif juga terjadi perubahan. Dia melihat itu hal-hal positif yang perlu dikembangkan. Nah, kalau ini lain cerita. Apa itu? Mengajar. Mengajar. Kalau mengajar, Bapak Ibu, berarti Anda berupaya untuk menyediakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang bicara tentang situasi yang memungkinkan siswa belajar. Bukan hanya sebatas Anda menyampaikan materi saja. Nah, iyalah, kalau hanya menyampaikan materi, itu yang namanya ngomong ada batasnya juga. Capek itu. Saya aja dari jam 7 tadi udah ngomong, sekarang jam 10. Udah 4 jam berarti ngomong terus. Ya. Tapi ketika Anda mengajar itu hakikatnya Anda harus menyediakan dan menciptakan suatu situasi di mana siswa itu bisa belajar. Tentu diawali dengan apakah Anda berbicara terlebih dahulu atau Anda memberikan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu, lalu Anda menyampaikan itu kepada siswa. Sehingga ketika guru melakukan proses mengajar itu, lalu berinteraksi dengan siswa, lahirlah yang disebut dengan pembelajaran. Orang menyebut pembelajaran itu dulu namanya kegiatan belajar mengajar, KBM. Nah, kalau buat sekarang itu redaksinya atau diksinya sudah berubah menjadi istilahnya pembelajaran. Pembelajaran itu berarti di situ ada guru sebagai instruktur, sebagai fasilitator, dan ada siswa sebagai subjek yang aktif. Ingat ya, siswa sebagai subjek, bukan objek, tapi subjek. Nah, Ibu Bapak, komponen pembelajaran itu dilihat dari prosesnya. Ada main input, ada output, ada environmental input, ada resources input. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada main input. Main input itu artinya input yang bersifat utama. Apa saja itu? Ada minat siswa, bakat siswa, kecerdasan siswa, motivasi siswa, kesehatan siswa, kebiasaan, kepribadian siswa. Itu contoh saja. Ketika dia masuk lembaga pendidikan untuk belajar, dia mengalami proses pembelajaran, maka secara main input itu punya pengaruh besar. Tingkat prestasi siswa di kelas itu tergantung dari kecerdasan dia ketika memahami pelajaran. Kalau kita tidak memahami pelajaran dan memaksakan ada di dalam komunitas itu, gempor, gempor. Berarti apa yang harus dilakukan? Konsultasi. Apakah memang jurusan ini cocok buat Anda atau tidak? Ya.
Anda lihat di sini ada main input, ada proses belajar mengajar. Ternyata dalam proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh resources input dengan environmental input. Ada pengaruh input dari resource, dari sumber daya, dan pengaruh dari environmental, lingkungan. Seperti apa kalau resource input? Gurunya pengaruh, kurikulum, strategi, metode, sarana, prasarana, alat, dana, sumber belajar, lingkungan belajar, dan lain-lain. Ini menjadi faktor pengaruh yang disebut resources input. Untuk environmental input apa saja? Input-input tambahan yang berupa lingkungan itu. Bisa faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, keluarga, masyarakat, negara. Ini semua punya pengaruh terhadap bagaimana bangsa ini akan ke depan. Makanya jangan tidak ambil pusing dengan kegiatan yang bisa membuat Anda pintar itu. Ya. Nah, guru, ibu bapak, sebagai seorang instruktur ataupun juga sebagai coach, dia punya minimal 3 kompetensi. Sebenarnya kalau dalam aturannya itu 4 kompetensi. Ada personal itu sebetulnya kepribadian ya. Ada profesional, ada sosial, sebetulnya satu lagi ada kepribadian, profesional, kemudian juga ada pedagogik. Ini pedagogik yang belum masuk di sini. Ya. Ini karena diambil untuk lebih tidak sama dengan bahan-bahan yang ada. Tapi Anda silakan nanti sesuai dengan bahannya saja. Kompetensi profesional itu guru harus punya, ada disiplin, tanggung jawab, tekun, cerdas, sabar, dengan maaf. Kompetensi profesional apa saja? Itu terkait dengan bagaimana dia menguasai materi, kemampuan mengelola pembelajaran, punya kemauan dan kemampuan untuk meneliti, dan punya wawasan global atau IT. Dan terakhir, kompetensi sosial ini interaksi dan kerjasama konstruktif dengan siswa, kolega, atasan, orang tua, masyarakat, dan profesional. Ibu Bapak, tampilan ini menunjukkan bahwa psikologi pendidikan itu bagi guru itu punya kemampuan dalam peningkatan kompetensi profesional dan personal. Kalau tidak, repot juga. Ya. Nah, karena guru diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran, disitulah masuknya kenapa guru harus belajar tentang psikologi pendidikan. Karena dia harus menguasai, memahami, menjabarkan kurikulum, mau tidak mau. Menyusun rencana pembelajaran, menguasai metode pembelajaran, menguasai media pembelajaran, menguasai sumber belajar, punya kemampuan berkomunikasi, kemampuan melaksanakan evaluasi, bisa mengelola kelas dan memahami peserta didik. Ini kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Di mana psikologi adanya? Di semua aspek ini ada semua. Nah, dilihat dari kewajiban Bapak Ibu sebagai guru untuk menjadi expert, ada 4 yang harus dikuasai. 1, knowledge of content, pengetahuan tentang isi materi yang akan disajikan. Pedagogical content knowledge, artinya bagaimana sebuah materi disusun dan ditampilkan hingga mudah dipahami oleh orang lain. Ya. Kemudian ada general pedagogical knowledge. Apa itu? Kemampuan dalam mengelola kegiatan pembelajaran meliputi 2 komponen dasar, yaitu penguasaan terhadap strategi pembelajaran dan kemampuan mengelola kelas. Ini sama juga ya yang disampaikan. Lalu ada knowledge of learner and learning, pengetahuan pemahaman tentang anak atau peserta didik. Berarti memahami tentang posisi guru berarti sangat strategis ketika belajar tentang psikologi pendidikan. Oke, saya pikir ini saja dulu yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand atau nulis di chat ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dok mau bertanya perihal dalam proses pembelajaran ketika berlangsung itu kan tadi dijabarkan bahwa kita harus memberikan reinforcement atau punishment. Nah, kira-kira Dok yang jadi tadi kan disebutkan juga kalau kita kebanyakan punishment itu akan berdampak buruk kepada si peserta didiknya.
Nah, sedangkan reinforcement pun saya pernah baca dalam sebuah buku psikologi pendidikan, menurut Bandura kalau kita kebanyakan reinforcement justru peserta didik akan lebih jumawa gitu, Dok. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya itu adalah kapan kita waktu yang pas untuk melakukan reinforcement dan melakukan punishment. Terima kasih, Dok. Oke. Maka guru itu harus punya catatan tentang, kalau guru atau dosen itu harus punya catatan terhadap penilaian dia secara subjektif terhadap murid yang diajar, supaya dia sendiri punya catatan tersendiri yang menurut pandangan dia itu ada masalah atau tidak tentang diri itu. Jadi yang pertama itu Anda harus memiliki catatan yang berkaitan dengan siswanya atau orang yang akan dijadikan sebagai yang ditelitinya. Yang kedua, tidak bijak juga kalau terus-terusan reinforcement. Betul, tidak bijak. Jadi penggunaan reinforcement ataupun juga apa sebutnya itu konsep punishment itu sangat tergantung pada pertama, apa situasi yang dihadapi oleh si guru ketika melihat siswa. Yang kedua, apakah akan berdampak terhadap komitmen dia untuk mau mengerjakan yang dia tidak kerjakan. Kalau tidak, ya sama juga bohong. Kalau mau ditanya, kan baik tong dilaksanakan, dah mau ngurangi nilai, iya pasti lulus dah, naik kan gua, goreng gitu. Artinya apa? Tidak bijak seorang guru tidak melakukan proses variasi terhadap metode. Ya. Bahkan lamun tema tidak berubah-berubah, ya silahkan kembali ke zaman batu itu. Jadi pertanyaan, kapan harus tidak kapan harus tidak memberikan reinforcement ataupun juga memberikan punishment, tergantung situasi dan kondisinya. Dan siapa yang tahu itu adalah si guru. Dan si guru harus membuat catatan yang berkaitan dengan individu masing-masing dari siswa. Kalau enggak, laut. Kenapa? Dia nggak punya catatan. Itu jadi. Oke? Semoga tidak puas. Baik, Dok. Terima kasih. Silakan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, itu kaitan dengan mengubah perilaku seorang atau behavioristik, tentu ada beberapa cara yang telah tadi dikemukakan. Kemudian kalau menurut Edward Lee Tondik, Pak, bahwa untuk merubah sesuatu perilaku seseorang itu dengan cara sepenuhnya ditentukan oleh aturan. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan atau dorongan kepada seseorang untuk perubahan itu pada dirinya terjadi. Nah, yang saya tanyakan, efektif mana Pak antara memberikan aturan untuk berubah seseorang atau memberikan stimulus atau rangsangan kepada seseorang? Itu Pak yang ditanyakan. Tapi itu Pak pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Hakikatnya tidak ada satupun metode atau model yang 100% bakal cocok. Kecuali jumlah mereka yang cocok mungkin lebih banyak daripada yang tidak cocok. Jadi artinya, apakah 100% murid di tempat Anda itu bakal senang Anda ketika Anda menegakkan disiplin? Belum tentu. Ya. Nah kalau ditanya, mana yang lebih efektif dong kalau gitu? Kasih reinforcement atau kasih punishment? Ya tentu, kalau menurut saya sih dua-duanya perlu dikasih juga. Ya, perlu dikasih. Paling tidak dikasihnya dalam tahapan-tahapan yang sifatnya terukur. Terukur itu kayak nggak repot lah, paling gitu. Contoh, Anda ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh murid Anda. Anda dari rumah bawa permen 2 biji aja dikasih. Itu kan sederhana tapi membekas.
Jangan-jangan permennya nggak dimakan sama siswa, tapi digantung di kamarnya. Ini permen hadiah dari guru saya. Weh, untuk memberikan motivasi. Termasuk peningkatan motivasi pun bisa dalam bentuk pemberian punishment dan teater. Jadi kalau model saya, ini saya ya Pak ya, ini saya pribadi nih. Saya itu bakal jadi hebat, bakal jadi belajar maksimal. Itu kalau sudah dihina, Pak. Sudah dihina, sudah dilecehkan, sudah dianggap remeh, nggak dipandang sebelah mata, karena memang yang lihatnya mau sebut matanya buta. Picak. Kamu jangan lihat sebelah mata, ya karena picak gitu sebelah mata. Kan? Jadi hanya orang yang picaklah yang melihat dengan sebelah mata sebenarnya. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau model seperti saya, kalau ingin bangkit gampang Pak. Hina saja saya. Wah, saya bangkit Pak. Saya dihina, saya dilecehkan, saya dibully, saya diberi informasi yang negatif, pasti bangkit. Tapi kalau dipuji di rumah malah jadi malah loyo. Kayaknya enggak ini deh. Beda kalau mungkin Anda dipuji pasti semangat itu. Hidung bekah gitu. Banyak lah. Jadi sebenarnya itu tergantung dari pilihan kebiasaan saja. Jadi kita itu sebenarnya tergantung apa yang menjadi kebiasaan kita sebenarnya. Jangan kaget, Pak. Jangan kaget. Kita itu terbiasa dengan apa yang kita kerjakan. Semakin kebiasaan itu selalu diulang, maka itu akan menjadi kepribadian. Kalau sudah jadi kepribadian, berarti rada susah dihilangkannya. Kecuali terjadi perubahan seperti hanya ya badai tsunami contohnya. Itu merubah orang dari yang awalnya tidak percaya Tuhan, yang tadinya kenal sholat, itu jadi berubah tuh gara-gara apa, Pak? Gara-gara tsunami. Orang tuh tahu keesaan kemahakuasaan Tuhan. Orang mau jadi siapa aja bupati aja banyak yang mati gitu. Luar biasa. Ya. Apa kemudian kita harus dapat dulu tsunami terus baru sadar? Nah, itu. Oke. Ada lagi silakan. Mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu kan ya Pak ya, kalau misalnya melakukan tindakan kepada murid dalam artian mendidik gitu ya, mendidik akhlak dari zaman Rasulullah hingga sekarang itu kan berubah, sebaiknya mengikuti perubahan zaman seperti yang Ali bin Abi Thalib bilang ya, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Mungkin dalam hal ini cara mendidiknya gitu ya. Nah, tapi akhlak itu kan dari awal sampai sekarang dari Rasulullah mengajarkan tuh harus sama gitu ya berdasarkan Al-Qur'an. Nah, tapi kenyataannya kan sekarang kebalik ya. Jadi mungkin akhlaknya yang sesuai zaman, yang milenial banget, yang mungkin negatif, tapi cara mendidiknya masih itu aja dan mungkin guru kurang mengembangkan cara yang mengikuti zaman. Nah, itu bagaimana solusinya? Karena kan tadi kita bahas juga ya Pak, Pak Dokter, bahwa anak itu beragam gitu ya. Mungkin ada yang visual, ada yang intinya audiovisual dan lain sebagainya, karakter siswa. Cara agar menemukan suatu titik yang tidak mungkin kelebihan dosis dalam artian misalnya gini, mungkin ada beberapa sekolah yang mengadakan tes bakat atau tes dari awal gitu psikologi, ada juga yang enggak dengan cara lain. Nah, bagaimana menyatukan itu semua menjadi suatu andalan agar mungkin proses belajar ini psikologisnya bisa sama standarnya, mungkin itu Prof, Pak Dokter. Ya. Oke. Prinsipnya guru itu harus memahami keragaman potensi yang dimiliki oleh siswa. Anda tidak bisa mematok bahwa semua siswa itu punya pengetahuan yang sama. Jangan-jangan justru ada yang berbeda dari sisi contoh kapasitasnya, kemampuannya, daya nalarnya, kompetensinya, dan lain-lain. Yang paling mudah dilakukan oleh guru adalah dia tidak membuat standar yang tidak jelas.
Jadi harus kasih standarnya yang jelas, yang clear. Kemampuan apa yang dasar harus dimiliki. Di luar itu berarti kemampuan tambahan. Ini contoh nih, contoh. Ketika Anda ada di sekolahnya itu program tahfiz. Tahfiznya contoh, lulus dari sanawiyah tempat Anda mengajar, minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Apakah pada saat yang sama ketika sudah 3 tahun itu siswanya masih hafal 3 juz itu? Belum tentu, Pak. Padahal sudah distandarkan sama. Sampai ada kasus di beberapa sekolah tertentu, itu siswa tidak dulu dipulangkan kecuali dia selama 2 minggu harus menghafal dulu dan nanti setoran lagi. Kok bisa begitu? Karena dia punya standar, Pak. Kalau ternyata tidak dipakai standarnya, maka tidak ada batasan minimal untuk bisa menerima seseorang itu. Jadi ternyata standar itu dipentingkan untuk mengetahui tentang tingkat kemampuan siswa secara mendasar. Makanya tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa itu penting. Teknologi ya. Ya, tes, mau tes psikologi kayak mau tes apa. Tapi kalau itu tes ini maksudnya. Jadi merimain materi-materi yang sifatnya dasar, yang jangan sampai dia lupa tentang hal itu. Oke, saya pikir di situ, Bu, ya. Jadi dia memiliki standar dan dia juga harus, ya termasuk siswanya pun harus banyak belajar juga dari buku-buku yang berkaitan dengan psikologi. Demikian, Bu. Oke. Ya, Pak Dokter, terima kasih jawaban. Izin bertanya, Dok. Yo, oke. Suaranya hilang timbul ya? Oh, ini sinyal saya kayaknya lup-lup. Ya. Itu tadi masalah sanksi atau hukuman ya dalam pendidikan. Itu tadi kan ada apa namanya? Lagi diem apa suaranya hilang ya? Oh, hilang bener. Seolah-olah memukul siswa itu tidak boleh atau gimana tadi ya? Sementara di dalam konsep pendidikan Islam yang saya pahami, sebetulnya pendidikan itu, hukuman itu ada gitu. Bahkan di dalam bahasa Arabnya itu sampai disebutkan al-asa lil asi gitu, bahwa cambuk atau alat pukul untuk pelaku maksiat atau bagi siswa yang melakukan pelanggaran, walaupun tentunya tetap ada apa namanya, ada batasan yang perlu diperhatikan gitu. Nah, mungkin pertanyaan sayanya begini, Dok, apakah di dalam psikologi itu tidak dijabarkan tentang masalah hukuman pendidikan atau ada gitu penjabarannya atau penjelasannya gitu mungkin, Dok? Ya. Kalau dalam psikologi itu ada penjelasan tentang itu. Ada. Jangan khawatir. Tapi itu tergantung dari fenomena yang terjadi pergeseran fenomena masa lalu dengan sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih mukul siswa di era sekarang? Ya, Anda harus ingat di zaman sekarang tuh ada aturan, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang pidana kepada anak di bawah umur contohnya. Mau gimana lagi, Pak? Mau dipaksain ya, kalau polisi jamret apa ke jamret menciduk orang ya, dia lihat hanya pelanggar aturan nggak gitu aja. Kalau melanggar aturan siapapun kena gitu.
tidak mau dan tidak tahu siapa yang harus dikerjakan sudah. Jadi artinya apa di sini? Diperlukan pemahaman tentang perubahan situasi dan kondisi yang memang tidak sama dengan masa lalu. Termasuk mungkin boleh saya sampaikan, kadang-kadang mental anak sekarang itu beda dengan mental anak zaman dulu. Pak. Mentalnya aja udah lemah. Kaup seetik ya tidak jelas lah. Artinya kadang-kadang terlalu bawa perasaan. Ujung-ujungnya malah ada yang ekstrim. Dibilangin jelek di medsos saja, ujungnya bisa bunuh diri, Pak. Kenapa itu terjadi? Kok serapuh itukah mentality dari siswa-siswi kita di zaman sekarang? Tapi itu faktanya. Anda mau menafikan fakta? Ya nggak bisa. Bahwa memang terjadi perubahan cara berpikir anak-anak sekarang dengan anak-anak zaman lalu. Jadi perubahan. Anak-anak sekarang banyak berinteraksi dengan handphone, dengan medsos. Akhirnya dia menjadi asosial dari sisi pertemanan dengan kawan-kawan. Kalaupun dia berteman dengan kawan-kawan yang lain, itu lebih banyak karena ada kepentingan main game, contohnya bareng, mabar gitu, main bareng. Gitu. Tapi di luar itu mah ya, lu gue gitu. Ya. Jadi kalau saya boleh menyebutkan, disinilah letak dari persoalan-persoalan yang menyangkut tentang peristiwa-peristiwa yang berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Belum lagi ditambah dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Saya tidak menyalahkan kalau guru kemudian harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi dia juga harus sadar bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Sekali lagi, sudah bukan lagi zamannya melakukan tindakan begitu. Saya dulu ketika tahun 2004-2005 pas pertama kali ngajar di Madrasah Aliyah, gue galak, Pak. Galak saya tuh. Bawa kayu kecil itu segini. Kalau mau ngerjakan tugasnya digebuk, Pak. Oh, galak. Karena apa, Seth? Ya didikan di pesantren gitu. Kenapa harus ceprot. Tapi setelah saya keluar Rotan ya, 2015, ya ternyata sudah beda zaman. Nggak bisa lagi praktek itu saya lakukan lagi sekarang, itu nggak bisa. Laporin polisi nanti. Ya, Mainannya sekarang. jadi kalau sekarang mungkin lebih banyak ke bagaimana Andanya sendiri kreatif sebagai guru agar bisa menyadarkan mereka tanpa harus terjadi tindak kekerasan. Karena bentuk apapun tindak kekerasan tetap aja kekerasan. Polisi itu pakai aturannya lain aturan perundang-undangan dengan penjelasan yang rinci, enggak. Hitam putih aja. Beda sikat, enggak beda terus gitu aja. Makanya hati-hati. Kan pernah terjadi ramai itu, katanya di satu tempat ada ustadz atau guru itu yang ngagebuk muridnya gitu. PLKS, iya. Tapi dilaporkan. Kenapa? Karena dianggapnya ini bagian dari proses aja. Cuma tetap si pemiliknya Diproses. diproses. Jadi berhati-hatilah maksudnya begitu. Sesuai zaman. Oke. Ada lagi? Bisa dikatakan gini nggak, Dok? Bahwa mental lemah anak sekarang itu dipengaruhi juga karena mental orang tuanya. Karena kan kadang kalau orang tua dulu ketika anaknya ngadu yang dimarahi bukan gurunya tapi anaknya. Iya, benar. Orang tua zaman sekarang itu tidak seperti itu. Bisa nggak, Dok, dipengaruhi? Ya bisa saja, Pak. Banyak Karena faktor. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada pengaruh orang tua. Kalau di rumah tangga itu selalu ada pengaruh orang tua. Apalagi kalau orang tuanya dominan, Pak. Wah, udah habis. Makanya bagusnya orang tuanya belajar psikologi juga. Nah, itulah. Berarti di sekolahan harusnya ngundang orang tua ya. Masalahnya kan tidak semua orang tua murid itu sarjana, Pak. Bahkan kalau boleh saya sebut, jangan-jangan orang tuanya nggak tahu bahwa ada ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua di zaman sekarang. Karena dia nggak belajar. Harusnya kan pada saat dia nikah itu ada yang disebut dengan kalau catin ya sebenarnya. Calon pengantin itu harus mendapatkan diklat khusus di KUA, harus lagi luar gitu teh.
Duit nawe hukum bayar, saya menang sertifikat selesai. Betul, uangnya dan dapat sertifikat. Gitu. Kenapa? Bumaya gitu tuh Bumaya. Iya, benar, itu. Penghulu tugasnya. Jadi sebetulnya bukan salah pemerintah juga, Pak, salah jelemana wae embung ngiluan itu. Makanya jangan heran kalau kemudian yang terjadi adalah mereka atau orang tua itu menganggap baik buruknya anak saya tergantung sekolah. Ketika sekolahnya buruk, anaknya jadi buruk, nyalahkan sekolahnya. Gitu. Tapi ketika prestasi siswanya bagus, gurunya nggak ke bawah-bawah, Pak. Oh, itu anak saya itu, gitu. Iya, benar-benar. Kalau lomba kayak gitu tuh biasanya. Karena orang tua tidak memahami tentang Psikologi. ya pendidikan, dia nggak paham juga psikologi. Jadi akhirnya ngomongnya sekenanya aja. Ya. Berarti Pak Dok harus ada kerjasama semua sektor ya, kayak tadi kayak Catin KUA BP4 ya. Harusnya dengan pengawas itu bersinkron untuk misalkan orang tua murid diundang berapa bulan sekali, bisa Betul. kali ya. Jadi ada kayak sosialisasi, ini ada psikologinya loh gitu. Ada seminar parenting mungkin ya. Iya, Nah, itu biasa di SDIT suka ada sih emang. Cuman kalau salah satunya itulah ada seminar parenting. Gitu. Kalaupun nggak seminar parenting ya si guru siapa si orang tua guru si orang tuanya rajin ke sekolah lihat bagaimana sikap anaknya. kalau nggak diundang Atau nggak mungkin bakalan home datang visit biasanya kali orang ya tua. Dok ya. Karena memang Home ada visit. ya home visit pastilah. Tapi kan home visit yang paling enak itu sebetulnya orang tuanya yang datang ke sekolah. Masalahnya kadang-kadang orang tua itu tidak terbuka dengan kelemahan dan kekurangan siswa anaknya. Akhirnya dia menganggap bahwa anaknya normal-normal saja. Kejadian anak autis, disleksia, nggak bisa nulis, dianggap bodoh, itu kan karena ketidaktahuan dia tentang informasi kekinian sebetulnya. Maka buat Anda yang hari ini masih merencanakan punya anak atau mau nikah dan lain-lain, ya paling tidak ya membangun rumah tangga itu nggak gampang, ngebangunnya aja susah, apalagi ngebangun rumahnya itu susah, apalagi membangun tangganya. Apalagi mempertahankannya. Susah, lebih sulit. Yang pengalaman-pengalaman berumah tangga dan putus kan merasakan sekali. Yang jadi korban siapa? Anak. Apa yang jadi korban anak itu? Secara psikologis dia terganggu. Ya syukur-syukur bisa seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Pas usia 4 tahun ibunya meninggal. Strong, kuat gitu. Karena lingkungannya juga membentuk. Anak sekarang, bapaknya udah kan disebut yatim. Indungnya nggak ada disebutnya piatu. Kan jadi babacaan tuh. Tuh budak Badung tuh, dasar budak yatim tuh. Betul. Ada anak yang anak yatim piatu, budak yatim begini nyatu contohnya. Wah, Gogoda budak yatim. Karena memang dilihatnya dari perilaku-perilaku yang muncul begitu, Pak. Iya. Makanya heran, kenapa dia katanya kok Badung ya, kok itu karena kurang didikan. Pertanyaannya kurang didikan siapa? Orang tuanya nggak ada. Kalau kita mau nanya, jangan bawa lagi Nabi Allah, nanyain lagi budak itu bisa. Tapi ternyata nggak bisa dijawab juga begitu. Berarti di sini sosial media itu memiliki pengaruh besar, baik secara negatif atau positif. Berarti kita tuh perlu menyadarkan dia bagaimana bermedsos dengan sehat, dengan benar. Bahwa dengan medsos Anda bisa meningkatkan kompetensi diri Anda. Oke, next. Masih ada lagi? Ada lagi? Berarti secara konsep mungkin hukuman untuk siswa khususnya itu sebetulnya ada gitu ya Dok, akan tetapi menyesuaikan gitu ya. Ya. Bahkan kalau saya menyebutkan bahwa hari ini harus kita berhati-hati itu betul-betul hati-hati. Hanya orang tua saja mungkin yang bisa pukul anaknya. Itu pun karena memang ada ajarannya. Ya seperti muru auladakum sholat gitu. Suruh anakmu, perintahkan anakmu untuk bersolat ketika usia 7 tahun. Kalau enggak ya
9 tahun. Pukul pun adalah kakinya loh, bukan pipinya gitu. Tapi kalau dalam siroh itu kan ada gini dok, ada serah terima cambuk dari orang tua ke guru yang hari ini mungkin itu Janjian di awal. tidak lagi dipraktekkan gitu loh. Artinya begini, makanya kalau orang tua dulu ada yang begini kan istilahnya diselehkeun. Pokoknya lamun budak saya salah, sok arek dikumahakeun oge, saya ridho. Nah, hari ini sepertinya Zaman dulu. budaya itu sudah mulai tidak ada gitu. Tergantung dari orang tuanya Akibat- mungkin ya. Ya akibat dari kelemahan orang tua juga dalam memahami Betul. tanggung jawab. Itu psikologinya sosialisasi. Tanggung jawab dia secara utuh. Kecuali inklusi ya dok. Prinsip nama Iya. adalah jangan pernah menganggap bahwa pendidikan itu lembaga pendidikan itu adalah penentu dari apa yang akan terjadi pada anak kita. Nah, bukan. Yang Justru menjadi harus basic di rumah ya dok ya. ya kan bahwa Uni. nggak ada pendidikan sekolah itu. Awalnya juga balikan ke rumah. Da kuduna nu ngajar itu orang tuanya. Ibunya, tarbiyahnya Karena anak. ada keterbatasan dari sisi waktu, kemampuan, pendidikan. Ya, Formal akhirnya dan non formalnya kepada juga ya. siapa? Pada lembaga pendidikan. Itu. Cuma karena lembaga pendidikan pun terbatas, akhirnya ya sudah. Pasti dia akan melakukan hal-hal lain. Jadi ketika ada keterbatasan yang dia tidak bisa lakukan dan dia berbuat sesuatu, ya jangan dianggap itu adalah pelanggaran harusnya. Cuma karena kita belum memiliki kemampuan secara umum menyerap informasi yang benar, akhirnya ya itulah kondisi. Oke. Masih ada? Kita nanti masuk lagi untuk sesi yang ke ini jam berapa? Jam 4 ya? Siang ya Pak Samsul. Habis asar. Habis Habis asar ya? asar. Jam berapa Sudah. itu Pak? Paling jam Khalid? 4 aja ya. Jam 4 4. tanggung masalahnya ya. Jam 3. Jam 4 Iya. aja. Oleh Pak. Oke. Itu Jam saja dulu untuk hari ini karena juga Anda harus istirahat, sebentar lagi juga mau makan. Harusnya ada waktu sampai dengan pukul berapa? 11 ya, 11.25. Saya minta RPS-nya sudah kan dikasihin? Belum. Pak. Oh ya udah. Belum. Sekarang deh. Dua-duanya Ke belum. grup dok. Iya, Sama soalnya kalau- mau bagi kelompok dok. Jadi harus ada RPS. Panduannya. Jurnal. Oh ini inovasi ya. Grupnya masih 2, nggak apa-apa ya dok. Belum di Pak Samsul disilang yang mana salah satu ketua. Di ini aja Bu, yang satunya dihapus. Yang Iya, enggak. maksudnya silakan atau dihapus aja, pilih yang mana. Nanti saya deh yang hapus. Ya, siap. Jangan pada marah ya dihapusnya. Jadi sekarang gimana? Udah ditutup apa gimana ini? Bentar. Saya kirim dulu nanti di grup. Belum. Pak dokternya mau ngirim bertanya. jadi. Izin bertanya Pak Dokter. Boleh. Saya kan Silakan. Oh, Bu Dede. di grup ada tugas resume untuk individu tidak Kang? Ada, Pak Dokter. ada. Itu silakan ditanyakan aja ke teman-temannya ya. Resumenya baru mulai sekarang ya Pak Dok ya? Nah, Ini materi yang sekarang ini ya? Yang pertama kan ya? ya. Sebentar nih saya lagi ini dulu searching dulu buat RPS kita. RPS psikologi dulu deh. Enggak ada. Kalau artikel jadi ngumpul minggu ketiga, Dok? Ya, Berarti minggu depan ya, minggu ketiga. Ya, ya. Ayo. RPS-nya baru bikin. Bro. Tinggal nunggu RPS-nya.
RPS-nya baru dikirim, Dok. Enggak ini ya. Berarti diundur. Ya, Dok, diundur karena RPS-nya kan baru Diundur dong, dikirim. setuju lagi dong. Nawar. Bukan salah kita kan ya. Enggak, Nyalahin Pak Dokternya. apa-apa. Berarti diundur. Undur, Dok. Tampilnya diundur ya, Dok. Dimajuin malah. Hah? Alah, udah aja. Sebentar. Saya lagi Pak Dokternya suka lupa nge-share maksudnya. ya benar. Kalau nggak diingetin. Harus diingatkan. Udah diingetin. Tadi Bu siapa? Bu Yurna ya? Ya. Bu Yurna ya. Dok. Oke. Kalau yang hari kemarin hari Sabtu ada dosennya? Nggak ada. Ada Ya Pak Kun. Malam. Malam. Pak Kun. Oh malam ya nggak Malam apa-apa. mingguan. Terus maksudnya selain Pak Kun siapa kemarin? Pak Bu Dewi. Bu Dewi. Yurna, Bu si Yurna dialihkan ke hari pindah Rabu. ke Rabu, Pak. Oh ya nggak Bu apa-apa. Yurna dipindah ke Rabu. Nggak Bu apa-apa. Komaria sekarang ya? Di aja, diikutin aja lah. Ya Dok. Asal tidak mengganggu mengajar aja Dok. Mas Samsul? Bu Ya. Komaria sekarang kan ya? Ya, kalau nggak salah di Bukan ya? Iya. Iya. Iya, ini sekarang kemarin ya. Iya, ini Atau sekarang. di hari lain? Nanti siang. Udah ngirim linknya kemarin. Oh iya, Badazur. Oh iya jam 1. Ya. Bu Komaria tuh, hari ini. Diingatkan lagi tuh. Lu suka lupa. Betul. Lupa aku juga. Udah ngirim linknya juga beliau. Bentar. Kebanyakan grup, jadi suka lupa. Saling ingetin aja. Ini juga 22 mudah masuk semua ya, alhamdulillah. 21 Bu Mai, aku masuk Oh, 2 iya. akun. Berarti 20. Kan Pak dosen nggak dihitung. Berarti Oh, iya. 20 ya? Sedangkan di kita Amin, 24 ya Pak Samsul ya? Tapi Iya. untuk Bu ini, Pak Dok, Bu siapa yang tadi katanya Empok ya? Sama Bu Dewi, katanya Dibahasnya keluar nanti atau aja, gimana ya? Offline aja. Oh, yang Bu, Dokter lagi serius, jangan diganggu dulu. Nah, lagian kan belum pasti, Bu. Mudah-mudahan sih nggak oh jadi. mudah-mudahan enggak ya. Maksudnya karena online aja ya. Walaupun jadi ya nggak apa-apa. Berarti 24 ya semuanya ya? Hambat sinyal mungkin. Ya, nah. Untuk psikologi pendidikan kan kelompoknya IP kan dibalik ya, jam 12. Nah, untuk metode penelitian kan itu kepada kelompok itu gimana disamain atau tidak sama psikologi? Kalau sama dibalik kan kelompoknya. Kalau dibalik berarti sama kayak IP berarti ya? Dibalik apa? Iya, jadi tetap Yang yang orang psikologi itu, di tapi psikologi balik aja. satu kelompok satu Dibalikan berarti dia bilangnya. di metodologi kelompok akhir gitu dibalik. Iya. Ya berarti sama kelompok IP sama metode penelitiannya. Bukan Ya, cuman IP. dibalik. Oh enggak, kalau Bu Yurna mah tetap 2 ya. Ininya grupnya. Bukan kelompoknya. Kelompok. Oh iya, Bukan kelompoknya dibalik, maaf. Iya. Tadi yang Bu Ulfa udah nge-share ya? Nah, itu. Tapi PowerPoint-nya kan belum. Iya, yang kita belum, yang pertama mah udah ya, yang maksudnya yang ini belum, baru sampai 3. Ketiga. Ini banyak yang usul, Dok. Kuliahnya lebih diperbanyak online-nya katanya. Kenapa? Kuliahnya lebih diperbanyak online-nya daripada Amin, offline. Usul yang Khususnya jauh. yang jauh. Usul yang jauh itu Mah ya. Amin. Ya, Iya, banyakin Ya, Bu. online aja, Dok. Jadi Dari Cianjur itu banyak usulin katanya perbanyak online soalnya jarak. Ya, kalau saya mah kan apa atuh. kita mau ikutin aja. nanti kita bisa diskusi lah itu. Tapi maksudnya kalau sekarang
Ikuti alur saja seminggu sekali dulu. Iya. So kalau tidak nanti repot, Andanya tidak akan bisa mengikuti apa yang terjadi. Saya teh udah bikin tapi kok jadi hilang ya kan? Akhirnya bikin lagi. Saya kirimnya hari ini ya, masih dicari dulu. Aduh, kok bisa hilang sih? Iya, Pak Dok. Berarti artikelnya belum bisa dikerjakan, Dok? Bisa. Bisa Judulnya di RPS. Oke, itu aja dulu ya. Nanti kita ketemu pas jam berapa? Oke, Pak Dok. Oke, Jam terima kasih. Makasih Pak Dokter. Asar. Atur nuhun.